Salam. Ada orang yang sudah mu'alaf, nggak kuat ngikutin agama itu. Dan sudah saya duga, sudah saya bilang, bahkan sudah saya katakan, potong jari saya kalau Anda benar-benar bisa melaksanakan ajaran itu. Karena hidup di isi alam itu seperti di neraka, saudara-saudara. Kita diributkan, dibikin capek untuk mengulang-ulang kata, membaca Fatihah 100 kali, 1000 kali, Yasin 5 kali, zikir 33 kali, Subhanallah, Alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 33 kali. Diulang lagi. Sholat 5 waktu. Lalu Adi Hidayat bilang bahwa kita harus melakukan ibadah. Apalagi sunnah muakkadnya. Qobliyah dan ba'diyahnya. Qobliyah subuh itu seperti memiliki langit dan bumi, begitu besar pahalanya, itu dibesar-besarin. Di mana, bagaimana, siapa yang sudah dapat langit dan bumi, yang menguasai udara ini adalah channel-channel YouTube, TikTok, bukan pahala. Yang menguasai segala jenis udara yang gak terlihat itu adalah wifi buatan penemuan orang Yahudi. Kalau gak ada wifi, dunia ini sepi. Dan yang membuat HP itu bukan buatan Tanah Abang. Nah, mari kita dengarkan video seorang wanita yang sedih karena orang tuanya itu masuk agama dan merasakan seperti di neraka, saudara-saudara. Kayak kerudung aku dibakar. Islam itu neraka. Syariat itu aku sayang sama mama. Kenapa agama itu disebut neraka? Hei, Dogitang, tahu nggak kenapa disebut neraka? Yang pertama, semua muslim pasti masuk neraka. Surat Maryam ayat 71, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak masuk ke neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayat 71. Surat ke-19. Thumma nunajjil ladzina ttaqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiyah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi semuanya masuk semua neraka. Kemudian akan dipilih siapa yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim. Siapakah orang-orang zalim itu? Adalah manusia yang menghilangkan nyawa orang. Dan Nabi kamu itu sudah menghilangkan 5.000 nyawa milik orang Yahudi dan orang Kristen pada waktu itu. Lepas nyawanya. Tanpa hak, tanpa keadilan, dan tanpa pengadilan. Dia membuat semua orang Yahudi dan orang Kristen hilang begitu saja.
Dan nabimu itu menggali lubang besar. Sehingga pada satu malam ada 900 nyawa jatuh tertelungkup dengan kepalanya yang terpisah. Dan bagaimana diriwayatkan malam, bahwa malam itu adalah malam yang mengerikan bagi orang Yahudi dan orang Kristen, dan tidak ada suara kecuali pekikan teriakan nyawa orang yang putus lehernya. Dan itulah yang membuat orang Yahudi sekarang ini tetap mengingat bagaimana kebiadaban cerita itu. 5 suku Yahudi habis dan 1 suku Najran. Dan ada seorang pendeta, Abdul Masih namanya, hamba Yesus, harus hilang juga nyawanya di hari yang sama. Tidak ada ketenangan, saudara-saudara. Bahkan Anda boleh catat, bertetangga dengan Muslim itu adalah neraka. Dan neraka adalah tempat siksaan bagi orang yang melanggar aturan Allah. Neraka merupakan tempat akhir bagi manusia setelah kematian. Dan ciri-cirinya itu diceritakan semua, saudara-saudara. Adalah tempat bagi orang-orang yang menentang syariat Allah dan mengingkari para nabi. Tetapi saya mau katakan bahwa seluruh Muslim Indonesia mengingkari syariat Allah dan mengingkari Muhammad. Karena tidak bisa melakukannya dengan baik. Dan siapa bisa melakukannya itu? Seperti apa yang dikatakan oleh ibu tadi, saudara-saudara. Dia menangis karena tidak bisa melakukan. Karena hanya dipaksa untuk jengkang-jengking 5 kali sehari. Kayak kerudung aku dibakar. Islam itu neraka. Syariat itu. Aku sayang sama mama. Iya. Dia sendiri sudah gak kuat mengikuti agama itu. Mamanya juga begitu taat. Harus Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Neraka memiliki pintu yang kokoh dan tertutup rapat. Neraka memiliki bahan bakar dari manusia dan batu. Bahan bakarnya saja manusia. Ya, apa yang mau jadi bahan bakar untuk neraka Islam? Ogah. Itulah sebabnya saya pergi dan terima Yesus Kristus, karena kepastian di dalam Yesus itu adalah masuk surga. Ataitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan tak ada seorang pun yang mampu mengambil mereka dari tanganku. Jadi kalau sudah dipegang oleh Yesus Kristus tentang seseorang yang bertobat, terima Yesus Kristus, tidak ada orang yang mampu menyesatkan dia. Contoh, Saifuddin Ibrahim adalah contoh keteguhan iman yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Karena saya harus menjadi teladan di dalam mempertahankan iman ini, yaitu sekali Yesus tetap Yesus. Jangan mau masuk, adikku. Tinggalkan keyakinan itu bahwa mamamu kembali kepada Kristen. Ya, aku tahu perasaan hatimu. Sebab kalau tidak sholat zuhur saja sekali, enggak sholat zuhur, masuk neraka 29 tahun. Neraka memiliki 7 macam nama: Jahannam, Lazza, Hutama,
sa'ir, sakor, jahim, hawiyah, narun hawiyah, narun hamiyah, narun plukusuntur. Itu yang paling enak. Karena di narun plukusuntur itu banyak sekali bintang-bintang film yang masuk ke sana. Kalau belum tahu, buka kamus neraka plukusuntur. Setiap neraka dipercaya memiliki siksaan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya hal yang pertama kenapa Islam disebut agama neraka. Yang kedua, Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Quran surat ke-46 Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wa la bikum. In ittabi illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadap kamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi di surat ke-46 ayat 9 itu jelas sekali Muhammad tidak tahu nasibnya. Kalau ceramah ustadz-ustadz di seluruh Indonesia bahwa Muhammad sudah masuk surga, bohong dan melanggar ayat ini. Ayat ini jelas sekali Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Ya. Nah, bagaimana terhindar dari neraka? Tinggalkan Islam. Umat Islam harus menjalankan ajaran agama dan menghindari bertemu dengan orang Kristen, supaya bahaya kalau ketemu saya. Oh, langsung saya habisin. Umat Islam juga harus berbuat amal kebajikan sebagaimana yang diperintahkan Allah sesuai dengan pedoman ajaran plukusuntur Nabi. Tetapi itu dia telah melanggar semua apa yang diajarkan oleh dia. Dia bilang laki-laki hanya boleh poligami 4. Dia melanggar semuanya. Dibilang gak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dia langgar, dia pakai sumpah. Dia ngomong seenaknya tentang Allah. Dan dia pakai wallahi tallahi mallah. Dia gunakan sumpah nama Allah untuk berbohong. Insya Allah, mudah-mudahan katanya. Padahal mudah-mudahan itu sering dipakai untuk menghindar dari pertemuan atau melakukan janji besok itu. Insya Allah. Setelah datang besok, kenapa kamu gak datang? Ya kan kemarin gue bilang insya Allah katanya. Kalau dikehendaki oleh Allah, mudah-mudahan. Nah, inilah cara mereka untuk mengajarkan bagaimana cara menuju surga umat Islam. Yang berbuat amal kebaikan akan ditempatkan di surga. Umat Islam yang ridha bahwa Islam sebagai agama dan ridha Muhammad adalah utusan Allah juga akan masuk surga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Bohong. Saya nggak tahu nama kamu, karena ini adalah video yang lewat di beranda saya. Kayak
kerudung aku dibakar. Islam itu neraka. Syariat itu aku sayang sama mama. Islam itu adalah seperti neraka, syariatiku. Yang ketiga, meskipun muslim itu sudah beriman dan sudah bertaubat, maka masuk surga masih mudah-mudahan. Masih insya Allah. Tidak pasti. Semua masih raba-raba. Surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffir ankum sayiatikum wabtukusuntur. Nah, itu ayat blukusunturnya. Coba cari di ayat ya. Cari baik-baik, itu surat ke-66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum. Mudah-mudahan. Asa rabbukum. Ayo kafir ankum. Engkau akan dijauhkan dari neraka jahanam. Sayiatikum. Jadi masih mudah-mudahan masuk surga. Masih mudah-mudahan, masih insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tetapi Yesus menjamin, ya. Sebelum saya menjawab, like dan subscribe channel ini untuk mengembangkan penginjilan dan bantu penginjilan Indonesia bagi Kristus. Anda yang berkelebihan, jangan malu. Kita akan gerakkan semua elemen, semua para penginjil dari Sabang sampai Merauke yang sudah kami bantu, kita bantu bersama dari uang YouTube Saifuddin Ibrahim. Jawabannya adalah Yohanes 6 ayat 47. Wa qala al-yasu man amana ilayya fa'alayhi hayatul abadiyah. Berkatalah Yesus Kristus, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan. Beritakan Injil kemanapun, sampai ke pulau-pulau, dan tancapkan bendera Kristus di seluruh pantai Indonesia. Seluruh pantai Indonesia itu ada bendera Yesus Kristus. Merah putih Yesus Kristus. Tuhan memberkati.